warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zulhidayati, guru IPS dari SMP Al-Amanah, Kabupaten Bandung. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah media, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa ya, subscribe dulu dan tekan tombol like jika kalian suka. Sip, oke, kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Pembahasan kita saat ini adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Bersama saya, Guru IPS SMP Al-Amanah, Zulhidayati. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu sendiri bisa kita bagi menjadi beberapa. Satu, kita lihat dari berdasarkan bentuknya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bentuk yang lain, sumber daya alam menurut materinya, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Mari kita bahas yang pertama, yaitu potensi sumber daya alam kehutanan. Sumber daya alam kehutanan. Sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Potensi sumber daya hutan di Indonesia memiliki potensi besar, yaitu mencapai 99,6 hektar atau setara dengan 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Hutan di Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan diantaranya merupakan spesies endemi atau hanya ditemukan di Indonesia saja dan bukan di tempat lainnya. Hutan tropis di Indonesia menghasilkan buah-buahan dan juga obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang paling banyak dikenal adalah dari sumber kayunya. Setidaknya ada 4.000 jenis kayu di Indonesia yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Mari kita lihat perbandingan luas hutan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia berada pada peringkat ke-9 sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Urutan pertama itu diduduki oleh negara Rusia, lalu yang ke urutan 10 itu ditempati oleh negara India. Berikut ini adalah merupakan peta hasil persebaran jenis kayu di Indonesia. Hasil hutan di Indonesia itu sangat banyak, salah satunya yang sangat diunggulkan adalah kayu. Kayu yang menjadi keunggulan di wilayah Indonesia itu ada beberapa, yaitu rotan, kriung, meranti, agatis, kayu jati, kayu cendana, yang merupakan kayu-kayu yang menjadi epidemi di wilayah tropis Indonesia. Tidak hanya hasil kayu saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, wilayah hutan Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang lain, misalnya madu, rotan, damar, dan juga kayu ulin. Melihat itu semua, bisa kita simpulkan bahwa fungsi hutan itu adalah pertama, menyimpan air hujan dan kemudian menyalurkan ke sungai dan danau sebagai cadangan di saat musim kemarau. Dan kedua, tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi menjadi terkendali. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai potensi sumber daya pertambangan. Sumber daya tambang.
Potensi tambang di Indonesia, sebagaimana diketahui berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di 3 lempengan dan 2 sirkum pegunungan muda. Karena itu, di Indonesia banyak sekali dihasilkan bahan tambang. Adapun yang menjadi potensi bahan tambang di wilayah Indonesia, salah satunya adalah minyak bumi dan gas, lalu kemudian batu bara, lalu ada juga bauksit, lalu kemudian pasir besi, dan yang juga menjadi andalan wilayah Indonesia adalah hasil tambang emas. Berikut ini adalah peta yang menerangkan mengenai persebaran hasil tambang di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya tambang yang akan kita bahas pertama adalah minyak bumi dan gas alam. Hampir setiap pemboran minyak bumi menghasilkan juga gas bumi ataupun gas alam. Hasil pemboran gas bumi ditampung lalu dicairkan. Gas bumi yang cair ini disebut dengan LNG, Liquid Natural Gas. Berikut ini adalah peta persebaran migas di seluruh wilayah Indonesia. Ada di beberapa tempat seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga banyak lainnya di wilayah Papua. Adapun daerah penghasil minyak bumi di Indonesia itu tersebar di berbagai pulau di wilayah Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Hasil tambang yang berikutnya adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia dengan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya menuju negara Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan juga Italia. Adapun manfaat dari hasil tambang batu bara itu bisa kita lihat dari yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Lalu kemudian bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Lalu industri batu bata, genteng, semen, biji besi, ataupun industri kimia lainnya. Adapun wilayah penghasil batu bara terbesar di wilayah Sumatera, yaitu ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Ada di Ombilin dan Sawalunto di Sumatera Barat. Lalu kemudian di wilayah Kalimantan, ada di lembah Sungai Berau dan juga di Samarinda. Hasil tambang berikutnya yang akan kita bahas yaitu bauksit. Bauksit adalah biji aluminium. Logam aluminium sangat banyak kegunaannya karena ringan dan tidak mudah berkarat. Aluminium dipakai untuk membuat bahan baku pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan juga sebagainya. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262,710 ton. Daerah pertambangan untuk wilayah bauksit adalah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat Singkawang. Hasil tambang berikutnya yang akan kita bahas adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Daerah pertambangan pasir besi antara lain ada di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Firbek, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Hasil tambang terakhir yang akan kita bahas adalah logam emas. Logam emas merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu juga, logam emas ini juga bisa dijadikan sebagai perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan juga harta simpanan. Wilayah-wilayah penghasil emas di Indonesia itu tersebar. Ada di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan juga ada di Bengkulu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu yang ketiga, potensi sumber daya maritim. Potensi kemaritiman di Indonesia dipengaruhi luas laut di Indonesia yang mencapai 2/3 luas dari wilayah Indonesia.
5, juta kilometer persegi potensi sumber daya kemaritiman atau sumber daya pesisir Indonesia dapat dimanfaatkan, yaitu salah satunya sumber daya perikanan, terumbu karang, dan juga sumber daya hutan mangrove. Sumber daya kemaritiman yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari sektor perikanan. Negara Indonesia merupakan negara dengan surganya ikan di dunia. Indonesia memiliki hasil laut yang sangat potensial dan menjadi komoditas ekonomi yang cukup tinggi. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu mencapai 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan itu sendiri. Di daerah pesisir laut dilakukan budidaya ikan dengan menggunakan tambak, contohnya di pantai utara Pulau Jawa. Ini merupakan data dari lalu lintas ekspor komoditi perikanan dari wilayah Indonesia, yang menjadi komoditi pertama yang sangat diminati oleh dunia internasional yaitu rumput laut. Kemudian ada hasil garam, ketiga udang Van Nemei, keempat ikan tuna, dan yang terakhir ada tenggiri. Sumber daya kemaritiman berikutnya akan kita bahas yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik dan di pantai dan terlindungi, muara sungai ataupun. Berikut ini adalah daerah persebaran mangrove di Indonesia. Ada di pesisir barat Sumatera, ada di pesisir utara Pulau Jawa, dan juga ada di pesisir utara dan selatan Pulau Bali dan NTT, lalu kemudian ada di pesisir selatan Pulau Kalimantan, dan juga ada di seluruh wilayah pesisir Pulau Sulawesi, serta ada di seluruh wilayah pesisir Pulau Papua. Lalu kemudian, fungsi dari hutan mangrove itu sendiri yang pertama adalah secara ekologis, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Lalu kemudian, melindungi pantai dari abrasi air laut. Secara ekonomi, hutan mangrove juga memiliki fungsi, yaitu menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar atau arang dan kertas, menghasilkan udang, dan juga ikan-ikan. Potensi yang berikutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat khas di wilayah laut tropis. Adapun yang menjadi fungsi dari terumbu karang, yaitu secara ekologis menyediakan nutrisi bagi biota perairan, sebagai tempat berkembang biaknya biota perairan. Adapun secara ekonomis, fungsi dari terumbu karang adalah menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, alga, teripang, kerang mutiara, bahan bangunan dan jalan, serta bahan industri, lalu kemudian bahan baku cenderamata. Selain itu juga terumbu karang bisa dijadikan sebagai perhiasan. Oke, itu dia materi kita hari ini. Bagaimana? Kalian paham? Mengerti tidak? Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kita ketemu dalam tema-tema berikutnya ya. Jangan lupa kembali subscribe dan tekan tombol like. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.